Tanah yang kita pijak, bumi Nusantara sedang mengalami perubahan besar. 7 portal energi yang selama ini tersembunyi mulai terbuka satu persatu. Dampaknya, cuaca ekstrim, energi panas, dan perubahan kesadaran manusia. Tapi di balik gejolak ini ada proses penyaringan besar-besaran, dan mereka yang mampu bertahan dipercaya akan mendampingi Satrio Piningit membangun peradaban baru Nusantara. Apakah kamu salah satunya? Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Kamu pernah ngerasa akhir-akhir ini alam kayak gelisah? Badai datang tiba-tiba, panas sangat menyengat, air laut makin naik, dan bahkan hewan-hewan mulai berperilaku aneh. Kayak bumi lagi ngomong, tapi manusia nggak ngerti bahasanya. Tapi menurut kepercayaan kuno Nusantara, ini bukan cuma fenomena alam biasa. Ini tanda 7 portal energi Nusantara sudah terbuka. Dan kalau portal itu terbuka, bukan cuma bumi yang berubah, manusia di dalamnya juga akan disaring. Cuma mereka yang selaras sama energi bumi yang bakal bisa bertahan dan ikut dalam babak baru peradaban. Leluhur kita dulu udah ngasih peringatan. Dalam Serat dan Kidung Lama, mereka nyebut tentang masa jagat kobong. Dunia yang terasa terbakar, tapi bukan karena api biasa. Apa yang dimaksud itu energi penyucian bumi. Dan panas yang sekarang kita rasain, mungkin itulah tanda-tanda awalnya. 7 portal itu dipercaya tersebar di titik-titik energi utama Nusantara, mulai dari Gunung Lawu, Gunung Semeru, Gunung Agung, hingga Laut Kidul dan puncak-puncak energi di Kalimantan dan Sulawesi. Ketika semuanya aktif, energi bumi kayak menyala penuh, dan getarannya nyentuh seluruh makhluk hidup di dalamnya. Makanya banyak orang bilang, bumi sekarang kayak lagi ngamuk. Padahal dia nggak ngamuk, dia sedang bersihin dirinya sendiri. Nah, yang menarik, setiap kali portal itu terbuka, alam bakal kasih respons dalam bentuk gejolak. Kadang lewat gempa, kadang lewat cuaca ekstrim, dan kadang lewat perubahan besar dalam kesadaran manusia. Contohnya aja, fenomena suhu ekstrim yang bikin orang gampang emosi, atau hujan deras di daerah yang biasanya kering. Itu bukan sekedar anomali, tapi sinyal dari bumi kalau energi di titik-titik tertentu lagi berputar dengan frekuensi sangat tinggi. Bayangin aja, bumi kayak tubuh manusia. Kalau lagi demam, artinya tubuh lagi nyembuhin diri kan? Nah, demam bumi ini juga sama. Dia lagi naik suhu buat nyaring energi kotor manusia yang udah menumpuk selama ratusan tahun. Dalam ajaran mistik Jawa, fase ini disebut penyucian agung. Dan katanya, setelah masa ini selesai, akan muncul era baru yang disebut Nusantara Padang. Tapi buat nyampe ke sana, manusia harus melewati saringan alam dulu. Saringan ini bukan dalam bentuk bencana besar aja, tapi juga lewat ujian batin dan kesadaran. Banyak orang bakal ngerasa kehilangan arah, kehilangan makna, bahkan mungkin kehilangan hal-hal yang mereka cintai. Tapi semua itu bukan hukuman, itu proses penyelarasan. Bagi mereka yang keras kepala dan masih hidup dalam ego, energinya akan tertolak. Sedangkan mereka yang jernih dan sadar akan selaras
akan bertahan dan bahkan terpanggil buat bantu membangun peradaban baru Nusantara. Dan disitulah muncul sosok yang udah lama ditunggu. Ya, Satrio Piningit. Bukan raja bersenjata, bukan nabi, bukan pahlawan politik, tapi sosok yang membawa kesadaran baru yang bisa menenangkan bumi dengan getaran kasih dan keseimbangan. Banyak ramalan Jawa bilang, Satrio Piningit nggak datang sendirian. Dia akan ditemani oleh orang-orang pilihan yang disebut putra dan putri bumi. Mereka bukan orang suci atau tokoh terkenal, tapi jiwa-jiwa yang udah melewati proses penyaringan alam ini. Jadi, kalau kamu sekarang ngerasa hidup kamu lagi diacak-acak, bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi kamu lagi ditempa buat jadi bagian dari perubahan besar ini. Ketika 7 portal itu terbuka penuh, energi bumi akan stabil di frekuensi baru. Getarannya bakal lebih tinggi. Dan itu bakal ngaruh banget ke kesadaran manusia. Orang yang pikirannya masih penuh kebencian, iri, atau dendam bakal ngerasa makin berat hidupnya. Sementara yang hatinya bersih dan tenang malah bakal ngerasa lebih ringan, lebih terhubung sama alam, dan lebih mudah dapat intuisi atau petunjuk hidup. Inilah yang disebut penyaringan alami. Bukan malaikat yang turun bawa daftar nama ya, tapi alam sendiri yang menyeleksi lewat getaran energi. Sekarang bayangin kalau seluruh Nusantara udah bersih dari energi rendah. Kalau manusia di sini udah hidup selaras sama bumi, apa yang bakal terjadi? Leluhur bilang, Nusantara bakal jadi tanah perjanjian baru, tempat peradaban bangkit lagi, bukan dari perang, tapi dari kesadaran dan keseimbangan. Di sanalah Satrio Piningit dan pengikutnya membangun dunia baru. Dunia yang gak lagi dikuasai keserakahan, tapi dipimpin oleh kebijaksanaan. Dan mungkin itu udah mulai sekarang. Karena di tengah kekacauan dunia, Nusantara mulai bersinar lagi. Pelan, tapi pasti. Buat kamu yang ngerasa aneh akhir-akhir ini, lebih sensitif, gampang nangis, gampang ngerasa sesuatu yang dulu nggak kerasa, bisa jadi kamu termasuk yang lagi bangun dari dalam. Jangan dilawan, cukup disadari, cukup diamati. Karena setiap kali kamu selaras, kamu bantu bumi menyeimbangkan energinya. Kamu bantu Nusantara bersih lebih cepat. Dan siapa tahu, kamu termasuk yang nanti berdiri di sisi Satrio Piningit, membangun Nusantara baru yang dijanjikan leluhur kita ribuan tahun lalu. Jadi, kalau sekarang dunia lagi goyah, jangan buru-buru panik. Karena bumi bukan mau menghancurkan, tapi mau menyaring dan melahirkan yang baru. Kita cuma perlu satu hal: bertahan dengan kesadaran dan kasih sayang. Dan mungkin itu yang bikin Satrio Piningit akhirnya muncul. Sugeng rawuh zaman enggal, rahayu sagung dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.